Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah bersedia mengikuti pembelajaran secara daring. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang tanggung jawab, di mana tujuannya adalah siswa dapat memahami tentang tanggung jawab serta peran dirinya sesuai dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Apa sih itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja atau tidak disengaja. Jadi poin pentingnya adalah tingkah laku atau perbuatan yang kalian lakukan. Oke, untuk masuk pertama kali di sini adalah tanggung jawab di keluarga. Di sini saya mencontohkan ada 4. Yang pertama, mematuhi aturan yang ditetapkan bersama. Yang kedua, menyayangi anggota keluarga. Yang ketiga, membantu orang tua. Yang keempat, rajin belajar dan mendoakan kedua orang tua. Untuk yang pertama yaitu mematuhi aturan yang ditetapkan bersama. Jadi dalam sebuah keluarga pasti ada aturan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Contohnya adalah misalkan ketika kalian sudah sepakat dengan kedua orang tua kalian untuk waktu bermain adalah dari jam 3 sore dari jam 3 sore sampai jam 5 sore. Nah, silakan kalian patuhi aturan tersebut. Atau contoh lainnya adalah ketika bermain game online dalam satu hari hanya boleh selama 2 jam. Ya, jadi contohnya seperti itu. Silakan kalian bisa patuhi peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kedua orang tua kalian atau dengan anggota keluarga kalian. Terus yang kedua adalah menyayangi anggota keluarga. Ini sudah jelas ya. Jadi contoh sikapnya adalah berbicara dengan sopan kepada orang tua, tidak membentak orang tua ketika berbicara, tidak menyuruh dengan semena-mena. Jadi seperti itu ya, salah satu contoh sikapnya. Terus yang ketiga adalah membantu orang tua. Nah, sebagai seorang anak tentunya di dalam kehidupan di rumah pastinya sering kalian melihat orang tua kalian melakukan sebuah pekerjaan ya, mungkin menyapu, mencuci piring, menjemur pakaian dan sebagainya. Nah, silahkan ketika kalian melihat orang tua kalian sedang melakukan pekerjaan tersebut, alangkah baiknya kalian ikut membantu kedua orang tua kalian, misalkan menyapu. Nah, setiap pagi ketika bangun, ini kan pembelajaran daring dimulai jam 7.45 lah, mungkin dari jam setengah 7 silakan kalian bisa membantu untuk menyapu. Paling menyapu tidak lama ya, paling 15 menit bisa diselesaikan seperti itu. Itu contohnya untuk membantu orang tua. Nah, yang ketiga adalah rajin belajar dan mendoakan kedua orang tua. Nah, ini hal yang menurut saya penting sekali ini ya. Jadi poin di sini adalah rajin belajar dan mendoakan kedua orang tua. Ya, sebagai siswa kalian tanggung jawab di keluarganya adalah untuk belajar, karena di umur kalian yang saat ini tugasnya hanya belajar ya, bukan untuk bekerja dan sebagainya. Jadi tanggung jawab utamanya sebagai siswa di keluarga adalah belajar. Terus mendoakan kedua orang tua. Nah, ini ketika kalian selesai sholat 5 waktu jangan lupa untuk mendoakan kedua orang tua kalian gitu. Terus selanjutnya adalah tanggung jawab di sekolah. Di sini ada 4 juga. Yang pertama, menghormati bapak ibu guru. Yang ketiga, mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah. Yang ketiga, mengikuti pembelajaran secara daring atau luring. Yang keempat atau yang terakhir, memahami dan mempelajari materi yang disampaikan. Oke, untuk yang pertama itu menghormati bapak ibu guru. Karena ini pembelajarannya secara daring ya,
Contohnya adalah ketika kalian ingin menanyakan sesuatu yang kurang jelas, nah silahkan gunakan bahasa yang sopan. Jangan ketika kalian mungkin chatting atau menelpon bapak ibu guru itu seperti berbicara dengan teman sebaya, seperti itu contohnya ya. Terus yang kedua, mengerjakan tugas atau PR. Nah, tanggung jawab kalian sebagai seorang siswa, tentunya ketika pelajaran sudah selesai biasanya ada tugas atau pekerjaan rumah. Nah, silahkan PR tersebut dikerjakan dengan segera. Jangan sekali-kali kalian menunda untuk mengerjakan pekerjaan rumah atau PR, karena jika itu ditunda pasti akan menyebabkan rasa yang malas mengerjakannya, seperti itu. Terus yang ketiga, mengikuti pembelajaran secara daring atau luring. Nah ini ya, karena pembelajarannya tadi lagi masa pandemi, pembelajarannya kan secara daring. Nah silahkan bisa diikuti, jadwalnya sudah jelas, dimulai dari Jumat 5 sampai jam 10 ya, untuk yang jam pertama, jam yang kedua dari jam 10 sampai jam 12, seperti itu. Silahkan bisa diikuti. Kalau pada suatu ketika pembelajaran secara daring tidak bisa diikuti secara luring, silahkan bisa diikuti, seperti itu. Untuk yang keempat adalah memahami dan mempelajari materi yang disampaikan. Jadi ketika sudah pembelajaran selesai, silahkan kalian bisa mengulangi materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Hal ini berguna untuk apa? Biar memori kalian itu bisa mengingat lebih mudah hilang. Jadi nanti ketika diulang akan lebih mudah untuk diingat, seperti itu. Nah ini ada indikator siswa yang bertanggung jawab di sekolah ya. Yang pertama itu melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mengerjakan tugas dengan senang hati. Yang ketiga, menyerahkan tugas tepat waktu. Itu indikator siswa yang bertanggung jawab. Nah ini yang terakhir, tanggung jawab di masyarakat. Di sini saya memberikan contohnya hanya 3. Yang pertama, berperilaku penuh sopan dan santun, terutama kepada orang yang lebih tua atau dihormati. Yang kedua, ikut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan pemukiman. Yang ketiga, menjaga nama baik desanya. Ya, saya rasa dari poin ketiga ini sangat jelas ya, tapi saya menekankan ini yang kedua, ikut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan pemukiman. Nah ini biasanya kadang kita tidak sadar, kita ketika jajan kita membuang sampah dengan sembarangan. Jadi ketika kalian jajan tidak ada tempat sampah, silakan dikumpulkan dulu, jangan dibuang sembarangan. Karena apa? Dapat mencemari lingkungan, seperti itu. Demikian materi tanggung jawab yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.